Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Gilang Ramadan dan juga rekan saya Tasya Zahra Putri. Di sini kami akan melakukan demo tentang tutorial replikasi satu arah, yaitu atau master ke slash pada database dengan menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi Windows 7. Yang pertama di sini kita akan melakukan setting IP di Windows asli kita. Kita buka control panel, kemudian kita klik Network and Internet, Network and Sharing Center. Kita cari yang Ethernet, kita klik Properties, kemudian kita klik di sini. Nah, untuk IP address-nya yang di komputer atau Windows Ori-nya, kita setting 192.168.1.1. Subnet masnya ini default, kemudian default gateway-nya kita setting 192.168.1.2. Nah, untuk di sistem operasi Windows murni ini, kita akan gunakan sebagai komputer master. Sedangkan untuk di Windows yang ada di VirtualBox, kita gunakan sebagai komputer slash-nya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan setting IP di komputer utama atau komputer master. Jadi kita masuk ke VirtualBox. Di sini kita akan melakukan setting IP juga. Sama, kita klik control panel, Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center. Kita setting IP-nya menjadi 192.168.1.2 dan default gateway-nya itu kebalikannya. Kita memanggil default gateway dari IP master komputer master kita yaitu 192.168.1.1. Kalau sudah kita setting IP di kedua Windows, baik Windows di Windows murni dan juga Windows di VirtualBox-nya, kita bisa lakukan cek ping dengan QCMD. Di sini kita testing ke komputer master dengan ping 192.168.1.1. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka dipastikan komputer yang ada di VirtualBox dan juga komputer yang ada di sistem operasi utama itu sudah terhubung. Untuk memastikannya kita bisa membukanya di Windows utama kita. Kita klik CMD juga, command prompt. Kita ketik ping 192.168.1.2. Nah, maka sudah sama-sama terhubung di sini. Jika sudah, kita bisa melakukan setting di exam di komputer master atau Windows Ori-nya dengan cara kita buka exam, kita klik start pada Apache dan juga MySQL, kemudian kita config Apache, kita pilih yang Apache httpd exam.conf. Kita pastikan di sini require all granted. Kalau sudah kita setting seperti ini, kita Ctrl S atau kita save, kita close. Kita lanjut ke config MySQL-nya, ke my.ini. Nah, karena di komputer utama ini atau komputer master ini kita akan jadikan sebagai komputer master, maka kita setting seperti ini, log strip bin sama dengan MySQL strip bin, server ID-nya kita setting 1, kemudian inodb close log add trx commit sama dengan 1, kemudian sin underscore bin log sama dengan 1. Kalau udah kita save, kita close. Kita bisa buka MySQL-nya. Nah, ini adalah tampilan dari database di komputer kita, yaitu di komputer masternya. Di sini kita akan mengecek database di komputer slash dengan menggunakan perintah 192.168.1.2 /php myadmin. Nah, maka ini adalah tampilan dari komputer slash atau komputer tujuan kita.
Jika sudah seperti ini, kita bisa kembali ke VirtualBox-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk konfigurasi di komputer Slash juga. Kita buka exam-nya, kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian config Apache-nya kita klik, Apache HTTPD exam conf-nya juga kita klik. Sama seperti yang di komputer master tadi, pastikan di sini juga harus require all granted. Kalau sudah, kita save, kita close, lanjut ke MySQL config-nya, ke my.ini. Di sini kita setting server strip ID sama dengan 2, karena di sini kita yang di VirtualBox ini kita gunakan sebagai komputer Slash. Nah, kalau udah, kita bisa buka MySQL-nya, admin. Nah, ini adalah tampilan dari komputer Slash kita. Nah, jika kita ingin memanggil atau melihat database di komputer master, kita bisa menggunakan perintah atau mengetik seperti ini, 192.168.1.1/php myadmin. Nah, ini adalah tampilan dari database yang ada di komputer master kita. Selanjutnya kita kembali ke komputer master atau Windows Ori kita. Di sini kita buka CMD atau command prompt untuk melakukan konfigurasi komputer ini sebagai komputer masternya dengan perintah D, karena di sini saya tempat instalasi examnya itu ada di D. Kemudian kita bisa ketikkan cd /exam /mysql/bin. Nah, kemudian kita ketik lagi mysql strip u root untuk melakukan root pada database-nya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita bisa setting untuk masternya itu dengan perintah grant replication save on bintang titik bintang to master at slash 192.168.1.2, kemudian identified by master. Jangan lupa titik komanya. Sudah, kita enter. Kemudian kita ketikkan close privilege. Di sini ada typo, kita klik ini close privilege, kita enter. Kemudian kita akan melihat status pada masternya dengan perintah show master status. Nah, untuk file mysql bin .0000009 ini dan posisinya juga ini akan kita gunakan di komputer Slash-nya nanti. Kemudian kita ketikkan perintah show variable like server ID untuk mengecek ID dari atau variable dari server ID kita. Di sini ada typo, maaf. Nah, di sini server ID pada komputer master kita yaitu 1. Kemudian kita, jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan konfigurasi juga pada komputer Slash-nya. Ini kita close dulu. Ini kita bisa command prompt. Untuk setting di komputer Slash ini hampir sama dengan yang ada di komputer master. Kita bisa memasukkan atau tempat penyimpanan folder penyimpanan pada examnya dengan cara cd exam /mysql/bin. Kemudian kita enter. Kemudian mysql strip u root untuk melakukan root.
Kemudian kita lakukan stop slave. Di sini langsung kita set untuk menjadi komputer slave dengan memasukkan perintah change master to master underscore host, sama dengan kita masukkan IP dari komputer master kita, yaitu 192.168.1.1. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan perintah master underscore user, itu sama dengan master, seperti yang kita buat pada komputer master tadi. Jangan lupa koma, kemudian kita ketikkan master underscore password, sama dengan password master. Kemudian master underscore log underscore file, sama dengan, nah ini kita masukkan yang ada di pada komputer master kita tadi, yaitu MySQL strip bin dot 00009. MySQL strip bin dot 00009. Kemudian master dot log dot postnya juga kita masukkan seperti yang ada pada komputer master, yaitu 1267. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa meng-start pada slave-nya dengan perintah start slave. Jika sudah kita start slave, kita bisa lihat status slave-nya dengan perintah show slave status \g. Nah, di sini terjadi atau tampil bacaan atau tulisan error, di mana errornya itu terdapat kesamaan pada server ID. Kita bisa mengecek ID-nya dulu dengan perintah show variable like server ID. Nah, di sini server ID-nya 1, sedangkan ini adalah komputer slave. Sedangkan 1 tadi sudah kita set untuk sebagai server ID di komputer master. Jadi kita harus mengganti server ID di komputer slave ini menjadi 2 dengan cara set global server .id sama dengan 2. Nah, kalau sudah, kita stop lagi slave-nya dengan perintah stop slave. Kemudian kita start lagi, start slave. Kita cek lagi status slave-nya dengan perintah show slave status \g. Nah, maka di sini sudah jalan, tidak ada error lagi. Kemudian kita lanjut ke bagian melihat dan isi database kita dengan perintah show database. Nah, ini adalah tampilan database dari kita atau komputer slave kita. Nah, ini kan berarti standarnya sudah terhubung di antara dua komputer ini. Kemudian di sini kita kembali lagi ke komputer master untuk melakukan membuat database baru pada komputer master. Kita bisa create database OTP misalnya. Nah, oke, di sini sudah jadi database-nya. Kita bisa Nah, di sini sudah ada database baru bernama UTP. Coba kita lihat pada komputer slave-nya apakah sudah ada. Nah, di komputer slave juga sudah tampil database baru bernama UTP. Kembali lagi ke komputer slave atau komputer master. Di sini kita klik database UTP. Misalnya kita ingin membuat mahasiswa.
dengan kolomnya 2. Misalnya di sini kita ID, itu tipe datanya integer, itu sebagai primary key, dan juga nama, itu dengan tipe data varchar. Ini panjangnya kita tekan 100. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, maka di database UTP tadi sudah ada kolom baru bernama mahasiswa dengan ID, dengan kolom ID dan nama. Kita di sini akan menambahkan ID dan namanya. Misalnya di sini ID-nya 1, namanya Gilang. Kita klik kirim. Nah, di komputer master sudah terdapat ID 1 dan nama Gilang di tabel atau di tabel mahasiswanya. Oke, kita bisa cek ke komputer Slash kita. Ini kita refresh. Kita klik UTP. Nah, maka juga di sini sudah ada juga kolom mahasiswa dengan ID 1 dan nama Gilang. Nah, tadi kan kita membuat database dan memasukkan kolomnya dari master dan kita membukanya di Slash. Apakah bisa kalau kita membuatnya dari Slash dan kita buka di master? Ini di Slash kita klik tambahkan. Ini ID-nya kita masukkan 2 dan namanya kita masukkan Tasya. Kemudian kita kirim. Kita klik jelajahi. Di komputer Slash ini ID 2 dengan nama Tasya akan muncul. Tetapi apakah muncul juga di komputer master? Itu akan kita lihat. Kita kembali lagi ke komputer master. Kita refresh. Nah, di sini juga muncul. Nah, maka bisa disimpulkan replikasi satu arah kita sudah berhasil. Mungkin cukup penjelasan video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan juga kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.